Paper cutting atau seni memotong kertas sudah dikenal sejak abad ke-6 Masehi. Karya seni asal negeri Tiongkok ini akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia, seperti hasil karya Dewi Kucu dari Indonesia yang menjadikan karya seni unik ini sebagai peluang usaha. Umumnya paper cutting ini menggunakan gunting. Namun kala ia menemukan kesulitan untuk memotong motif bagian terkecil, akhirnya ia menggunakan cutter yang membuatnya dinobatkan sebagai paper cutting artist pertama yang menggunakan alat pemotong cutter. Sebelum menggeluti paper cutting yang dimulai pada tahun 2014, wanita berlatar pendidikan arsitektur ini bekerja di sebuah perusahaan. Ia memutuskan keluar dan menekuni bisnis yang dapat memberikannya omset yang menjanjikan tersebut. Saat ini, buah tangan hasil dari keisangannya kebanjiran pesanan, berkat ketekunan dan kesabarannya dalam menjalin hubungan baik dengan kliennya hingga menggelar workshop ke berbagai daerah. Dan ini dimana dengan bahan yang sangat murah dan sederhana, kalau misalnya diberi sentuhan kreativitas dan ketekunan, barang yang murah yaitu kertas yang harganya nggak nyampe Rp1.000, tapi kita bisa jual dengan menjadi harga yang lebih tinggi. jadi di workshop itu akhirnya saya menemukan beberapa bibit-bibit yang memang saya rasa berbakat dan bisa diolah lagi dan bisa dipoles dan beri kesempatan lagi untuk menjadi cutterist, untuk membantu saya di cutteristik. Jadi akhirnya dari sana saya menemukan 7 orang yang akhirnya sekarang secara rutin mereka bantuin saya di cutteristik. Saat ini Dewi sedang mencari seniman kertas berbakat lain untuk bergabung bersamanya. Terutama mereka yang ahli memotong sketsa wajah, sebagaimana keahlian Dewi yang membuat cutteristik berkarakter kuat. Saya ingin cutteristik dikenal sebagai kado eksklusif sketsa wajah, di mana saya melihat kebutuhan atau masyarakat Indonesia ternyata mereka lebih suka kado yang personal di mana sebuah kado tidak bisa diberikan kepada orang lain, tapi hanya spesifik pada orang tersebut. Akhirnya sketsa wajah ini bisa mengakomodasi kebutuhan seperti itu, dan cutteristik bisa menjamin kalau sketsa wajah yang dihasilkan memang mirip karena tidak ada desain yang dipotong tanpa persetujuan dari klien. Bagi yang ingin membuatnya, ia menyarankan untuk menggunakan kertas tebal seberat 180 gram atau kertas berbahan dasar PVC agar elastis, tahan rayap, serta tidak mudah robek. Kemudian cutter biasa berukuran kecil serta alas dari majalah bekas atau triplek. Namun ia tidak menyarankan kaca sebagai alas, karena dapat membuat mata pisau menjadi tumpul. Pemirsa, jadi kertas yang sudah di-print dari komputer dicetak, kemudian langsung di-cutting atau dipotong. Namanya paper cutting, seni memotong kertas. Nah, sekarang saya lagi cobain nih. Susah sih ternyata, karena hasil potongan saya ini jadi keriting. Jadi motong pakai cutternya ini terpatah-patah jadi keriting. Mbak Dewi, tolongin aku dong. Aku jadi keriting, jadi jelek. Cobain. Oke. Jadi yang searah dulu gitu ya? Iya, yang searah. Jadi sebaiknya kertas yang diputar-putar terus. Nah, itu aku tadi banyak putar-putar jadi keriting gini. Hingga saat ini, Dewi telah mengerjakan lebih dari 350 sketsa wajah serta ratusan motif lain untuk keperluan souvenir dan kartu undangan. Rata-rata 70% pemesannya berasal dari perusahaan dan 30% lainnya berasal dari perseorangan. Setiap sketsa wajah yang dipesan, cutteristik mengeluarkan sertifikat khusus berupa kartu sebagai tanda keaslian produknya. Bagaimana pemirsa? Peluang usaha seperti ini menginspirasi Anda, bukan? Ini Babila jadi. Wow, cantik sekali. Pemirsa lihat, namaku Nabila. Ada di sini buatan Mbak Dewi Kucu, pemilik cutteristik. Dan inilah akhir kebersamaan kita dalam Warta UKM untuk episode kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Keren banget.